Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Darmawan di channel Dharma TV. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, kali ini kita masuk dalam pembahasan tanaman lagi setelah sebelumnya kita sudah membahas berbagai tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang ternyata banyak manfaatnya dan khasiatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, sudah di depan saya kali ini ada tumbuhan yang bernama daun kopasanda. Sebenarnya bukan nama yang umum digunakan untuk tanaman yang tumbuh liar ini. Nama daun kopasanda sendiri digunakan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Nama ilmiah daun kopasanda adalah Chromolaena odorata, yang merupakan tumbuhan yang tumbuh di iklim tropis dan subtropis. Maka tak heran jika tanaman ini dapat tumbuh subur di wilayah Indonesia. Bagi orang awam, tanaman kopasanda mungkin masih terdengar asing. Daun kopasanda memiliki nama lain di setiap daerah. Di Kabupaten Bima misalnya, daun kopasanda disebut daun golkar karena secara fisik helai daunnya mirip dengan bentuk logo Partai Golkar. Sedangkan di daerah Jawa biasa disebut daun takelan. Ada pula yang menyebutnya daun gondrong-gondrong. Bisa jadi daun kopasanda juga memiliki nama lain di daerah lain seperti di Sunda. Nama lainnya adalah daun siam. Siam bisa juga disebut kamboja. Kalau di tempat saya, tanaman ini dinamakan dengan tanaman PKI. Tidak ada sumber yang menyebutkan kenapa tanaman ini disebut tanaman PKI di daerah saya. Akan tetapi, menurut asumsi saya sendiri, tanaman ini disebut daun PKI karena tumbuhan-tumbuhannya mengganggu bagi para petani di ladangnya. Dan disebut PKI tersebut mengacu pada PKI itu sendiri yang dulu sejarahnya mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ciri-ciri daun kopasanda adalah pada permukaan bagian atasnya kalau dipegang terasa licin, sementara pada bagian bawahnya terasa berbulu. Memiliki bau khas kalau dicium. Ciri ini merupakan ciri dari tanaman yang merupakan keluarga dari bunga matahari. Tanaman kopasanda termasuk tanaman yang umum ditemui karena tanaman ini merupakan jenis tanaman liar. Walau merupakan tumbuhan liar, sebenarnya tanaman ini hampir ada di setiap daerah, terutama pada tempat-tempat yang ditumbuhi rumput liar. Cuma tentu saja perlu kejelian untuk membedakan antara daun kopasanda dan daun lainnya. Khasiat daunnya sendiri sudah terkenal berbagai negara, mulai dari Thailand sampai dengan Afrika. Daun ini mengandung cukup banyak senyawa berkhasiat untuk kesehatan tubuh dan juga mengatasi berbagai jenis penyakit, baik itu penyakit dalam maupun penyakit luar yang menyerang Anda pada bagian kulit. Agar tidak salah paham dalam memanfaatkan khasiat daun kopasanda atau daun PKI ini, saya berikan rincian penjelasan tentang beberapa kegunaan daun ini untuk kesehatan Anda. Pertama, untuk mengobati luka, terutama untuk luka-luka kulit atau luka luar. Terus untuk penyakit diabetes, penyakit diabetes, melancarkan peredaran darah, mencegah penyakit penyumbatan darah, mengatasi infeksi pada kulit, obat borok, dan masih banyak yang lainnya. Terutama untuk bagian-bagian luar atau sakit bagian luar kulit, itu sangat dianjurkan. Kalau untuk dikonsumsi masuk ke dalam tubuh kurang dianjurkan oleh beberapa ahli.
Khasiat daun kopas Anda dapat Anda gunakan untuk mencegah penyakit luar tubuh manusia, terutama di kulit tersebut, dan ini dengan alaminya menyehatkan pembuluh darah Anda apabila digunakan untuk mencegah penyakit pembuluh darah yang menyempit dan tersumbat. Selain manfaat dan khasiat daun kopas Anda tersebut, ada lagi 5 manfaat lainnya dari daun yang perlu Anda ketahui. Berikut ini manfaat 5 tersebut. Pertama, menyehatkan kulit, membantu memperbaiki jaringan kulit, mempercepat produksi sel kulit baru, mencerahkan kulit, dan untuk mengatasi gatal-gatal di bagian kulit tersebut. Itulah beberapa manfaat dan khasiat daun kopas Anda. Ada daun PKI yang terdapat banyak sekali tumbuh di sekitar kita, apalagi kalau kalian semua tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan. Tanaman tersebut merupakan jenis gulma kalau dianggap oleh petani sebagai pengganggu dari tanaman-tanaman petani tersebut. Maka jangan heran kalau menemui tanaman tersebut sering dibuang-buang saja atau sering untuk campuran pakan ternak para petani. Oke kawan-kawan, jadi jangan buru-buru kalau menemui tanaman tersebut untuk dibuang. Lebih baik dimanfaatkan. Kalau tidak tahu bisa cari-cari info mengenai tanaman ini di mesin pencari pengetahuan di Google. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Sebelum saya akhiri, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke seluruh akun sosial media kalian agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.